Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira, ma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia sampai saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua. Allah masih memberikan kepada kita curahan-curahan nikmatnya. Dengan itu kita bisa melakukan aktivitas, alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini. Waktu yang didoakan oleh Nabi di dalam ucapan yang Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku waktu-waktu di pagi harinya. Alhamdulillah kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita adakan inilah yang disebut oleh Nabi dengan sebutan Riyadul Jannah, dengan sebutan taman-taman surga. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah ke dalamnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Hilaqul dzikir." Itulah halaqah-halaqah zikir, kumpulan yang dengannya kita mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam majelis-majelis kita adalah kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita artikan, kemudian kita terangkan. Kita juga masuk ke dalam sabda Nabi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita bertemu di pagi hari ini, dan kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke dalam suratul kafirun. Kita masuk ke dalam surat Al-Kafirun. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian kita artikan dan kita terangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini salah satu surat yang disebut dengan surat Makkiyah. Ahlu tafsir mengatakan wahia makkiyatun, bahwa suratul kafirun makkiyatun. Kembali kita terangkan sedikit perbedaan antara Makkiyah dengan Madaniyah. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, tetapi pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwa Makkiyah Madaniyah bukan dikembalikan kepada munasabatul makan, bukan kepada tergantung tempat diturunkan. Karena sebagian mengatakan Makkiyah surat-surat yang diturunkan di Mekah, Madaniyah surat-surat yang diturunkan di Madinah. Tetapi pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh kebanyakan para ulama kita bahwa penamaan Makkiyah dan Madaniyah itu dikembalikan kepada munasabatus zaman, dikembalikan kepada waktu qabla al-hijrati wa ba'da al-hijrati, waktu hijrah baik setelahnya atau sebelumnya. Surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah maka disebut dengan Makkiyah, walaupun dia turun bukan di Mekah. Kemudian surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah, walaupun turun bukan di kota Madinah. Maka banyak ayat yang turun setelah hijrah, tetapi ayat itu turun bukan di kota Madinah, tetapi di luar kota Madinah, seperti ayat-ayat yang terakhir turun di luar kota Madinah, maka disebut juga dengan dengan Madaniyah, padahal dia turun bukan di kota Madinah. Jadi Madaniyah ma nazalat ba'dal hijrati walau laysat bil Madinah, ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah walaupun bukan di kota Madinah. Kemudian surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah disebut dengan Makkiyah, walaupun turunnya misalnya bukan di kota Mekah. Suratul Kafirun itu wahia makkiyatun. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa ini surat turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita terangkan ma'anil kalimat, makna-makna kalimat yang terdapat di dalam ayat ini, dan sebelum kita terangkan, kita sedikit menyinggung bahwa suratul Kafirun di antara ayat yang terdapat di dalamnya pengkhususan untuk membacanya pada waktu-waktu yang ditentukan. Jadi Al-Quran secara umum dibaca kapan saja dan di mana saja, seluruhnya. Tapi ibu yang saya muliakan, ada beberapa surat itu dikhususkan waktu membacanya. Nah, pengkhususan seperti ini kita tidak boleh mengarang-ngarang saja. Harus ada dalil yang menyebutkan, oh misalnya surat ini utama dibaca di waktu ini. Oh surat ini utama afdal dibaca di waktu ini. Dan itu butuh kepada dalil. Ketika dalilnya ada, berarti kita amalkan dengan kekhususan itu. Tapi kalau tidak ada, maka kita baca dengan keumumannya.
tidak boleh kita mengkhususkannya. Para ulama ul-usul mengatakan wa man arada takhsis fa alaihi bid-dalil. Orang yang ingin mengkhususkan perkara yang umum itu butuh kepada dalil. Oh, misalnya surah Al-Baqarah itu diutamakan membacanya di sini, diutamakan bacanya di waktu ini. Yang begitu butuh kepada dalil. Kalau tidak, bacalah di atas keumumannya. Jangan dikait-kait dengan waktu. Di antara surat yang ada pengkhususannya untuk dibaca di waktu-waktu yang tertentu, itulah surat Al-Kafirun. Itulah surat Al-Kafirun yang akan kita terangkan di pagi hari ini. Apa dalilnya? Tadi kita sebutkan, dia butuh kepada dalil. Dia butuh kepada dalil. Apa dalilnya? Yang menunjukkan di antara surat yang ada pengkhususan waktu membacanya. Di antaranya adalah suratul Kafirun. Ya, sebuah hadis yang datang dari Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan itu dikeluarkan oleh Imam dan dikeluarkan oleh Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhihi surati wa bi qul huwallahu ahad fi raq'atay at-tawaf. Fi raq'atay at-tawaf. Pertama, di antara waktu yang dikhususkan di dalamnya membaca surat Al-Kafirun di 2 rakaat setelah tawaf. Kita tahu di antara sunnatut tawaf adalah ayusalli ba'daha rak'atain. Bahwa orang yang tawaf, setelah dia tawaf disunnahkan baginya untuk melakukan salat 2 rakaat. Untuk melakukan salat 2 rakaat. Ini sunnah. Maka disebut dengan salat sunat tawaf. Ayat yang dibaca di dalam itu ada pengkhususannya. Apa yang dibaca di rakaat pertama dan apa yang dibaca di rakaat kedua. Itu disebutkan, ada keterangan-keterangannya. Dalam hadis Imam Muslim yang datang dari Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, dia mengatakan bahwa Nabi membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, di 2 rakaat tawaf. Ya, maka rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, maka dibaca di dalamnya Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua maka dibaca di dalamnya Qul huwallahu ahad. Nah, ini di antara tempat yang dikhususkan waktu membacanya. Kemudian tempat yang kedua juga disebutkan dalam kitab Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Tadi datang dari hadis Jabir, kemudian datang dari hadis Abi Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raq'atay al-fajr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca dengan 2 surat itu, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Nabi membaca pada 2 rakaat al-fajr. Maksudnya sunnatul fajr. 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi sebelum salat subuh di situ ada disebut dengan apa? Dengan salat qabliyah rawatib yang 12 yang disebut oleh Nabi. Barang siapa yang menjaga salat 12 rakaat dan dia bukan salat wajib, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ayat yang dibaca oleh Nabi pada 2 rakaat sebelum subuh itu, rakaat pertama dibaca dengan Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua dibaca dengan Qul huwallahu ahad.
Nah, ini tempat yang kedua. Ya. Jadi kalau ada dalil yang seperti ini, ibu-ibu yang saya muliakan, baru kita boleh mengkhususkan bacaan-bacaan ayat itu. Kalau tidak, maka tidak boleh. Berarti kita mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena sesuatu yang umum itu mesti dijalankan di atas keumumannya. Tidak boleh kita khususkan. Karena kalau ada yang khususkan, nah disitulah nanti terjadi kerancuan itu. Disitulah terjadi nanti ya menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi selagi dia bersifat umum, kita tidak boleh mengkaitkan dengan waktu, dengan tempat, apalagi diiringi keutamaan di dalamnya, maka tidak boleh. Sampai datang dalilnya. Kalau datang dalilnya, kita amalkan. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Kemudian di antaranya yang disebutkan juga di dalam riwayat-riwayat hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Di mana Imam Ahmad mengatakan, wa qala al-Imam Ahmad, haddatsana Waqi', haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ar-rak'atayn ba'da al-maghrib bid'an wa 20 marrah aw bid'an 10 marrah qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi juga dijadikan sebagai ayat secara khusus ya, 2 rakaat setelah maghrib. Itu masuk juga ke dalam salat rawatib yang 12 yang kita sebutkan tadi. Karena di antaranya ada 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jadi Nabi membacanya lebih dari 20 kali atau lebih dari 10 kali kata Ibnu Umar dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini diantara tempat-tempat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Qul ya ayyuhal kafirun. Maka ketika kita amalkan dengan tujuan ittiba, mengikuti Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam, maka insya Allah kita akan diberikan pahala mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk ke dalam ma'anil kalimat, makna-makna kalimat yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Allah mengatakan, Qul. Qul artinya katakanlah. Ya, Qul artinya katakanlah. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad. Dan tentunya juga untuk orang-orang yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Kita semua. Dari kosakata qala yaqulu artinya berkata. Ini qul kalimat perintah. Disebut dengan fi'lul amr. Ya, kalimat perintah. Qala yaqulu berkata, kemudian qul berkatalah. Artinya katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Siapa mereka orang-orang kafir? Secara umum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang menutup mata hatinya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka orang kafir.
ya, maka mereka orang kafir. Yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan orang kafir. Jadi kalimat-kalimat kafir ini sudah dari dulu ada, dan bukan satu tempat Allah menyebutkan tentang kalimat-kalimat kafir ini dalam Al-Quran. Banyak, ya, termasuk diantaranya ini. Dan secara khusus tentunya siapa mereka orang-orang kafir yang disebut di dalam ayat ini? Hum kuffaru Quraisyin. Itu secara khusus, ya, itu secara khusus yang turun kepada mereka ini ayat. Katakan olehmu kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, kuffaru Quraisyin, yaitu orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Quraisy. Itu secara khusus. Namun secara umum cakup semuanya. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan syamlun syamalun kul kafir ala wajhil ard. Mencakup seluruh orang kafir di muka bumi. Walakinnal muwajjihin bihadzal khitab hum kuffaru Quraisyin. Tetapi secara khusus tertuju ayat ini kepada orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku tidak menyembah. La, tidak. A'budu, aku menyembah. Tidak aku menyembah, maksudnya aku tidak menyembah ma apa-apa ta'budun, apa yang kalian sembah. Karena yang menyembah selain daripada Allah Taala yang mereka sembah bermacam-macam. Dan kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kita tidak berkeyakinan dengan keyakinan mereka. Keyakinan kita beda dengan keyakinan mereka. Dan ini hati-hati para ummahat. Ya, tidak sama. Tidak ada yang mengatakan sama. Dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya, pemahaman-pemahaman yang mengatakan semua agama sama, semua keyakinan sama, tujuannya sama-sama. Tidak ada. Ini dengan tegas Allah mengatakan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Di dalam kitabnya, hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhu al-musyrikun. Surat ini, kata Imam Ibnu Katsir, surat yang menerangkan berlepas dirinya kita, amalan-amalan kita dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ini enggak ada yang mengatakan sama. Dari mana sama? Kalau sama, kenapa Allah suruh begitu? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena berbeda. Mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya jelas perbedaannya, agar tidak bercampur baur, salah dipahami, maka mesti kita tegas. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Yang kita sembah adalah Allah Rabbul Alamin, sementara mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan itulah tauhid. Apa yang dilakukan oleh mereka-mereka
terkhusus kufar Quraisyin, di mana mereka menyekutukan Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka wajib kita berlepas diri itu. Ya, tapi mesti kita bedakan. Berlepas diri di sini tentu dalam perkara-perkara keyakinan. Kalau perkara-perkara hubungan sosial itu tetap boleh kita jalani. Hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, mungkin di situ tidak semuanya orang-orang Islam. Itu tidak melarang kita untuk tetap bisa berbuat baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka. Ya, itu berbeda konteksnya. Tentang perkara-perkara sosial ini berbeda, karena begitulah praktek dari masa Nabi. Bagaimana Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, bagaimana para sahabat di masa dahulu juga bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, tapi itu tidak melunturkan keyakinan mereka. Maka mesti dibedakan, yang mana yang mesti terpisah, yang mana yang masih bisa dilakukan di situ muamalah bersama-sama. Ya, nah, ini mesti kita pahami. Dalam masalah agama, nah ini contohnya. Dalam masalah keyakinan, kita mesti tegas. Nggak boleh kita, ya, nggak boleh kita tidak memiliki pendirian. Nggak boleh kita loyo dalam hal ini, kurang tegas. Mesti kita tegaskan, la a'budu ma ta'budun. Oh, ini nggak ada toleransi dalam hal ini. Aku nggak menyembah apa yang kalian sembah. Jangan kalian paksa aku untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan aku. La a'budu ma ta'budun. Aku nggak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jadi memang ada dua kelompok ekstrim dalam hal ini. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kita di tengah-tengah saja. Kita di tengah-tengah saja. Ada yang memang udah nggak boleh sedikit pun, asal bukan Islam, udah nggak boleh. Apapun itu. Mau perkara agama, mau perkara dunia, nggak boleh. Kita juga tidak seperti itu. Kemudian ada lagi apa? Udah semuanya sama. Semuanya sama. Biar nanti di akhirat Allah yang nimbang. Kita juga tidak boleh seperti itu. Lalu yang mana? Kita yang di tengah-tengah. Yang datang dari Nabi. Dalam perkara agama, urusan keyakinan, la a'budu ma ta'budun. Tapi dalam perkara-perkara muamalah duniawiyah, ya kita tetap berjalan. Kita tetap bermuamalah. Kalau ada tetangga misalnya di luar Islam, tegur sapa, tanya kabarnya. Boleh kita memberikan, kita masak di rumah misalnya, kemudian kita antarkan makanan untuknya, boleh. Kalau dia sakit kita jenguk, boleh. Ini muamalah duniawiyah para umat. Jadi mesti kita pisahkan dalam perkara apa kita mesti tidak ada kalimat-kalimat toleransi di situ. Agamaku, agamamu. Keyakinanmu. Dalam perkara-perkara agama. Mesti kita tekankan, la a'budu ma ta'budu. Jangan dipaksa aku untuk melakukan apa yang ada pada keyakinan kalian. Karena aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Jadi ini ayat disebutkan oleh Ibnu Katsir, bagaimana pentingnya seseorang itu berlepas diri dari amalan-amalan orang-orang kafir. Wahia amiratun bil ikhlasi. Ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Ayat yang memerintahkan kita untuk apa? Untuk ikhlas. Yaitu memberikan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tidak kepada selainnya.
Itu ikhlas itu. Mengharapkan ibadah itu untuk mengharap ridho Allah Taala. Melakukan ibadah itu ridho, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian disebutkan juga para umat yang saya muliakan, ya, di antara sebab turun ayat ini. Nah, kemudian di antara sebab turun ayat ini disebutkan. Sebab turun ayat ini disebutkan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, suatu ketika Nabi dipanggil oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengajak bertoleransi. Nah, ini pahamlah kita dari kisah ini, batasan-batasan toleransi itu ada. Jadi tidak seperti dua kelompok yang kita sebutkan tadi, ada ekstrem kiri, ekstrem kanan tadi. Ya, jadi ada batasan-batasannya. Mereka panggil Nabi SAW untuk menyembah apa yang mereka sembah 1 tahun. Ila ibadati awthanihim sana. Untuk mengibadahi sesembahan mereka itu 1 tahun. Dan mereka akan menyembah apa yang Nabi sembah 1 tahun. Nah, ya, artinya mereka mengajak apa? Toleransi. Muhammad, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun dan kami sembah Tuhanmu 1 tahun. Kamu sembah sesembahan kami 1 tahun dan akan kami sembah sesembahanmu 1 tahun. Maka diturunkan ayat ini. Berarti ini batasan toleransi. Dalam masalah keyakinan tidak, agama tidak. Jadi tidak ada basa-basi dalam hal ini. Harus jelas mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Yang mana yang hak, yang mana yang batil. Terkadang orang tidak bisa memilah. Cukuplah Allah nanti yang mengadili seluruh manusia. Iya, Allah yang mengadili. Tapi aturan-aturannya sudah ada. Allah turunkan dalam Al-Quran. Kapan kita bisa bertoleransi antara orang yang berbeda keyakinannya? Kapan sesuatu itu tidak bisa ditoleransikan? Itu sudah ada. Ini iya semuanya. Ini nggak benar seperti itu. Kalau iya semuanya, kenapa Nabi tidak mengiyakan saja itu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah langsung melarang, turun langsung ayat itu. Ketika mereka ajak toleransi seperti itu, langsung diturunkan ayat oleh Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, dari situ mengertilah kita pentingnya berlepas diri dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Bahwa bukanlah hal itu ya sesuatu yang bisa dijadikan sesuatu untuk saling bertoleransi, dalam arti kata kamu ikut melakukan apa yang dilakukan oleh di luar keyakinanmu ikut melakukan apa yang dilakukan oleh keyakinanmu. Nah, itu tidak seperti itu. Tetapi cukuplah mereka lakukan apa yang mereka lakukan, kemudian yang berbeda dengan mereka melakukan apa yang juga mereka lakukan. La a'budu ma ta'budun. Tidak sampai di situ. Allah mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah.
Ini menunjukkan apa? Orang yang berseberangan akidahnya, saling berseberangan akidahnya, kalau mereka tetap menguatkan, menjunjung tinggi akidah yang mereka yakini itu, mereka akan istiqamah di situ. Kenapa mereka nyemplung ke akidah orang? Berarti nggak benar juga sikap mereka seperti itu. Walaupun mereka berada di atas kebatilan. Kalau mereka sudah meyakini itu akidah yang benar, ya seharusnya mereka menyembah itu terus. Kenapa mesti mereka mengatakan, kalau kamu sembahan kami setahun, kami akan menyembah sembahanmu setahun. Berarti mereka juga telah keluar dari aturan-aturan agama mereka. Kalau mereka yakin itu benar, kenapa mereka tidak di situ aja? Kenapa mereka memberikan penawaran? Kamu sembahan kami setahun, kemudian setelah itu kami sembah sesembahanmu 1 tahun. Kenapa mesti mereka nyemplung kepada keinginan orang? Ini kan nggak benar juga seperti itu. Maka Allah turunkan, wala antum abidu nama a'bud. Sesungguhnya kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah, ini adalah berlepas diri dari peribadatan. Jadi pertama diperintahkan Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah itu adalah berhala-berhala, sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang mereka sembah itu berhala, patung-patung. Ada yang mereka sembah itu selain daripada patung. Afwan, saya ulangi. Ada yang mereka sembah itu patung. Yang disebut dengan as-sanam, jamaknya al-asnam. Kemudian ada yang mereka sembah di masa itu yang disebut dengan berhala. Yang disebut dengan berhala. Apa perbedaan patung dengan berhala? Berhala ini dia belum tentu berbentuk patung. Dia lebih umum sifatnya. Jadi apapun yang disembah selain daripada Allah, walaupun dia tidak berbentuk patung, maka disebut dengan berhala. Bisa kuburan, bisa pepohonan, disembah, maka disebut itu berhala. Maka disebut dengan apa? Dengan berhala. Sementara as-sanam, al-asnam, itu yang sudah berbentuk patung. Orang atau makhluk hidup kemudian sudah dijadikan sebagai patung. Maka disebut dengan as-sanam. Maka di antara yang mereka ajak Nabi SAW untuk menyembahnya adalah al-asnam, patung-patung yang mereka sembah, dan begitu juga sekutu-sekutu yang mereka sembah ketika itu. Sekutu bagi Allah Ta'ala yang mereka yakini ya. Intinya menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Maka turun ayat untuk menekankan bahwa Nabi tidak menyembah patung-patung itu. Karena tidak ada. Kalau kita kembalikan kepada apa namanya? Kepada hati nurani, kepada akal. Bagaimana mungkin benda mati itu bisa mendatangkan apa? Bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan bisa mendatangkan mudarat-mudarat atau bisa mengangkat mudarat-mudarat. Ini tidak mungkin. Jangankan memang sesuatu yang sudah terlarang. Jangankan sesuatu yang memang sudah terlarang, menyembah selain daripada Allah. Mencium hajar aswad saja itu diperintahkan. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi manakala mencium hajar aswad dengan tujuan keyakinan-keyakinan, ya, keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ini na'udzubillah itu bisa masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Meyakini hajar aswad bisa memberkahi,
bisa melapangkan hidupnya kalau dia dapat menciumnya. Kalau tidak, maka kurang lapang hidupnya. Nah, ini sudah berbahaya keinginan seperti itu. Padahal menciumnya itu dianjurkan, diperintahkan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ketika Umar mencium Hajar Aswad itu, Umar menekankan bagaimana hatinya itu supaya tidak berpaling. Bagaimana hatinya itu tetap kepada Allah Taala. Umar mengatakan di dalam salah satu ucapannya, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Umar mengatakan, "Wahai batu, sesungguhnya aku tahu kamu ini tidak bisa memberikan manfaat, kamu ini tidak bisa memberikan manfaat, kamu ini tidak bisa memberikan mudarat. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu," kata Umar. Sampai seperti itu mereka jaga hati mereka, mereka jaga keyakinan mereka, apalagi bersifat menyembah. Ini kan bahaya ini. Makanya Allah turunkan, la a'budu ma ta'budun. Allah perintahkan nabinya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa yang mereka sembah itu? Yang mereka sembah adalah berhala-berhala, yang mereka sembah adalah patung-patung. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Apa yang disembah oleh Nabi? Wa huwallahu wahdahu la syarikalah. Yang disembah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu bagi Allah. Ingat itu selalu. Ini harus kita serapi makna ini. Kita masukkan makna ini ke dalam hati kita, ibu-ibu yang saya muliakan. Ada di antara doa iftitah itu, ya, di antara doa iftitah, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ada di antara doa iftitah. Maka ketika kita membaca doa iftitah itu, subhanakallahumma bihamdik wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuh. Kalimat-kalimat zikir-zikir yang menunjukkan bahwa tidak ada sekutu, tidak ada sekutu bagi Allah, hanya Allah satu-satunya. Ini kalimat-kalimat yang seperti itu, ini mesti kita rasapi dalam jiwa kita itu. La syarikalah itu. Tidak ada sekutu bagi Allah Taala. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang paling pertama beriman. Itu mesti kita resapi makna itu. Agar itu kalimat, agar itu makna betul-betul tertancap dengan kuat, terhunjam dengan kuat dalam sanubari kita ini. Jangan sampai ada sekutu. Jangan sampai ada tandingan yang diyakini, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, di dalam hati kita itu. Ini agama ini. Dan Allah saja mengingatkan nabinya. Bayangkan, Allah saja mengingatkan siapa? Nabinya. Padahal Nabi itu sudah jelas Allah yang mensucikannya. Nabi itu sudah jelas Allah yang menjaganya. Allah yang memeliharanya. Allah yang mendidiknya. Nabi mengatakan, wa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi.
Tapi Allah mengingatkan, la a'budu ma ta'budun, kau katakan wahai Muhammad, wala antum a'biduna ma'a. Apalagi kita dengan segala macam syubhat-syubhat yang dilontarkan sehingga orang-orang yang lemah iman dan lemah ilmu bisa hanyut. Na'udzubillah, sampai meninggalkan agama Islam, sampai mereka sampai mereka memiliki keinginan semua agama sama. Dari mana? Tidak sama, beda. La a'budu ma ta'budun wala antum a'bidu nama. Jadi yang disembah oleh Nabi ma'abud, yang disembah oleh Nabi yaitu wa huwallahu wahdahu la syarikalah, yaitu Allah tabaraka wa taala yang tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Ini yang mesti selalu terhunjam dalam jiwa kita, tertancap dengan kuat di dalam sanubari kita. Nggak boleh ada yang lain. Makanya dari kecil akidah yang seperti ini mesti tertanam di dalam hati anak-anak kita. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas itu masih kecil, itu nasihat-nasihat akidah yang Nabi sampaikan. Bagaimana yang hanya ada di dalam hatinya itu Allah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Kalau semua orang berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, wahai Ibnu Abbas, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kebaikan sudah takdirmu. Kalau semuanya berkumpul untuk memberikan mencelakakan kamu, tidak akan bisa dicelakakan kecuali kecelakaan yang sudah menjadi takdir atasmu, kata Nabi. Agar tertancap itu keyakinan yang kuat, tidak ada sekutu bagi Allah Taala. Dan ingat para umat yang saya muliakan, Nabi saja berlindung dari kesyirikan. Allah yang memeliharanya, Allah yang membimbingnya, Allah yang menuntunnya. Suci Nabi itu sudah dijamin. Tapi Nabi saja masih berlindung dari kesyirikan. Disuruh Nabi mengatakan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu jelasnya. Tapi Nabi pun masih berlindung dari apa? Dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Bertanya kita kepada kita, sampai di mana kita berdoa agar Allah menjauhkan kita dari kesyirikan-kesyirikan itu. Maka penting kita memperbanyak doa itu. Ya Allah, lindungilah diriku dari perbuatan menyekutukanmu. Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu siapa Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang telah dipuji oleh Allah dengan pujian yang banyak. Seorang Nabi yang Allah perintahkan kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunan-keturunanku dari melakukan kesyirikan, dari menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Jauhkan ya Allah. Itu Nabi Ibrahim, ibu-ibu yang saya muliakan, yang sudah dijamin juga kemurnian dan kesucian hatinya teruji, dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, api yang besar, tidak goyah keyakinannya sedikit pun, dilemparkan ke dalam api, tidak goyah sedikit pun keyakinannya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Dengan itu Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian ayat berikutnya yang mirip dengan ayat sebelumnya. Wala ana 'abidum ma abattum. Tadi ada ayat mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian wala ana 'abidun, dan aku tidak beribadah ma abattum, kepada apa-apa yang kalian sembah. Ibnu Katsir mengatakan wala a'budu ibadatakum, ai la aslubuha wa la aqtani biha wa innama a'budullaha 'ala al-wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Maksudnya adalah wala a'budu ibadatakum. Maksudnya wala ana 'abidu ma abattum. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu aku tidak menyembah dengan cara, dengan menempuh apa yang kalian anggap cara dan apa yang kalian anggap dan apa yang kalian tempuh. Jadi Nabi tidak menyembah apa yang mereka sembah. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang keempat, Nabi tidak menempuh cara, mengikuti cara. Nabi tidak mengikuti cara yang mereka lakukan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum la aslubuha wa la aqtadi biha. Aku tidak menjalani cara yang telah kalian jalani, dan aku tidak mengikuti cara-cara yang telah kalian lakukan. Jadi zatnya tidak disembah dan caranya juga tidak. Apa maksudnya? Wa inna ma'budullah. Sesungguhnya hanyalah yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara alladzi yuhibbuhu wa yardah, yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Karena ada orang dia menyembah apa? Menyembah Allah, tapi dengan cara yang bukan Allah ridhai. Ada apa tidak? Ada. Jadi kita menyembah Allah itu, ibu-ibu yang saya muliakan, sembahlah Allah itu sesuai dengan yang Allah ridhai. Makanya ada ungkapan dari para ulama kita, wa alla yu'bad illa bima syara'. Dan Allah itu tidaklah disembah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Karena ada yang menyembah Allah tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah dengan cara kalian menyembah. Aku tidak menempuh dengan cara yang kalian tempuh. Maksudnya Nabi menyembah Allah dengan cara yang Allah ridhai, dengan cara yang Allah cintai. Wa innama a'budullaha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardahu. Walihada qala, kata Imam Ibnu Katsir, oleh karenanya lanjutannya apa? Wala antum abidu nama a'bud. Begitu juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. La taqtaduna bi awamirillah wa syara'ihi fi ibadati. Cara kalian menyembah itu tidak dengan cara apa yang Allah perintahkan
di dalam syariatnya. Bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Tetapi kalian telah berbuat-buat cara yang baru dari sisi jiwa kalian. Di dalam ayat yang lain kata Imam Ibnu Katsir, An-Najm 23, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sungguh yang mereka ikuti adalah prasangka belaka, yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka, padahal sudah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ini ayat sangat luar biasa ya. Bagaimana pentingnya seorang itu berlepas diri. Tidak berlepas diri dari sekedar menyembah apa yang mereka sembah. Tapi berlepas diri termasuk dari cara-cara mereka. Karena masih ada umat Islam memang tidak menyembah apa yang mereka sembah. Tapi melakukan cara-cara bertasyabuh dengan cara-cara mereka. Termasuk ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak hanya berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain kepada Allah, termasuk cara-cara mereka. Termasuk peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan. Termasuk tidak boleh ditiru-tiru. Sebegitulah saking pentingnya kita itu berlepas diri dari keyakinan yang tidak sama dengan keyakinan kita. Itu sampai kapanpun mesti kita perbanyak doa. Seorang nabi ketika beliau ingin wafat alaihissalam, dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yakub, bagaimana pentingnya agar tertanam selalu di dalam hati anak-anaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan itu. Dan itu Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Subhanallahil azim. Alangkah mulianya seorang ayah yang selalu mengingatkan anaknya, menjaga anaknya, memperhatikan anaknya, menuntun anaknya kepada kebenaran, kepada tauhid. Sampai sebelum wafat pun itu yang dia tanyakan kepada anaknya. Keyakinan yang lurus itu yang dia tanyakan kepada anaknya. Dan keyakinan yang menyimpang itu yang dia khawatirkan dari anaknya. Ini banyak di antara orang sebelum wafat apa ini kajian? Masalah dunia. Tapi Nabi Yakub Allah katakan, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut?" Apakah kalian tidak menyaksikan? Apakah kalian tidak tahu ketika Yakub ingin diwafatkan? Ketika datang kepadanya kematian, ifqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub berkata kepada anak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Istiqamah gak kalian? Tetap gak kalian menyembah Allah? Ini yang ditekankan kepada anaknya. Bagaimana Yakub khawatir ketika itu? Karena bahaya syirik itu paling berbahaya. Sekali syirik mati, maka syirik itu nggak ada ampun itu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar, kata Allah Azza wa Jalla. Nggak ada ampun sampai kapanpun, nggak ada ampun. Dosa selain daripada syirik sebanyak apapun tahta masyiatillah.
di bawah kehendak Allah. Kita bukan meremehkan dosa-dosa selain syirik, tidak, wallah tidak. Tapi kita sekarang ingin ya membuat perbandingan bahwa ternyata dosa syirik ini memang tidak ada ampunan sedikit pun dari Allah Taala. Kalau pelakunya mati dalam keadaan syirik. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Nabi berkata, yang diriwayatkan dari Allah Taala, Allah mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa, berharap kepadaku, aku akan berikan ampunanku kepadamu. Dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andaikan dosamu sampai menjulang setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepada aku memberikan ampunan itu kepadamu. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku pada hari kiamat, membawa dosa sebesar bumi, tapi tidak ada dosa syirik di dalamnya, aku akan datang kepadamu dengan membawa sebesar itu juga ampunan untukmu. Itu kuncinya satu. Tidak ada syirik. Begitu ada syirik, tak ada gunanya apapun. Kebaikan-kebaikan sebesar gunung, sebesar bumi, kebaikan tidak ada gunanya kalau di dalamnya ada dosa syirik. Nah, ini yang selalu mesti ditekankan. Nabi saja Allah ingatkan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum." Diingatkan Nabi oleh Allah Taala, apalagi kita. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan begitu juga kalian tidak akan melakukan cara menyembah dengan cara yang aku lakukan. Menyembah Allah dengan cara yang aku lakukan. Kalian juga tidak akan melakukannya. Buktinya kalian tidak menjalankan syariat Allah. Buktinya kalian tidak tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. La taqtaduna bi awamirillah wa syara'i fi ibadatik. Kalian tidak mengikuti perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah di dalam beribadah kepada Allah. Tetapi kalian ciptakan cara-cara ibadah yang bukan datang dari Allah Taala. Justru itu semua datang dari sisi kalian. In iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan itu Allah tekankan dalam An-Najm ayat 23. Yang mereka ikuti hanyalah apa? Prasangka, hawa nafsu, padahal sudah datang petunjuk, ilmu dari Allah kepada mereka dengan diutusnya Nabi dan diturunkannya Al-Quran. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian di antara keterangannya juga disebutkan perbedaan ayat yang kedua dengan ayat yang keempat itu. Kan ada kesamaan itu. Seakan-akan diulang kan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ayat keempat, wala ana a'budu ma abadtu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tadi kita sebutkan. Di antara keterangannya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu caranya. Kalau yang pertama tadi, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Apa yang mereka sembah? Sekutu bagi Allah. Yang mereka yakini sekutu bagi Allah. Yaitu patung-patung dan yang lain-lain. Kemudian, wala ana abidum ma'abattum, yaitu caranya. Aku tidak mengikuti cara-cara kalian menyembah. Kemudian disebutkan juga keterangannya adalah yang satu fi'lul madhi,
yang satu fi'lul madhi, yang satu fi'il mudhari. Ya, ayat yang kedua fi'il mudhari. La a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang akan kalian sembah selain daripada Allah. Kemudian wada ana a'budu ma'abattum fi'lul madhi. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah yang telah berlalu. Yang sebelum-sebelumnya Nabi juga tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah. Dan mereka sebelum-sebelumnya juga tidak menyembah apa yang Nabi sembah. Karena memang Nabi itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Hatta qabla al-bi'tsah, bahkan sampai Nabi sebelum diutus tidak pernah Nabi melakukan kesyirikan itu. Makanya kalau kita membaca sejarah Nabi secara garis besar ada dua. Ada sejarah qabla al-bi'tsah, sejarah sebelum diutusnya Nabi. Ada sejarah ba'dal bi'tsah, ada sejarah setelah Nabi diutus. Akan kita temukan nanti sebuah pembahasan tentang hifdzullahi tabaraka wa ta'ala. Penjagaan Allah untuk Nabi qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi itu diutus. Jadi sebelum Nabi itu diutus, Allah sudah menjaga Nabi. Allah jaga dari apa? Banyak contoh-contohnya. Di antaranya dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Dalam kurung dari kesyirikan. Dan Allah mengatakan, wala ana abidum ma'abattum. Tidak pernah Nabi itu menyembah apa yang mereka sembah. Tidak pernah. Maka itu juga hikmahnya, ibu-ibu yang saya muliakan. Itu juga hikmahnya apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu menyendiri dari kaumnya di Gua Hira itu. Di antara sebabnya apa? Kenapa Nabi bertahanus atau ta'abbud fi ghari Hira? Kenapa Nabi menyendiri ke Gua Hira itu? Meninggalkan kaumnya. Apa hikmahnya? Agar Nabi itu terjauhkan dari kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi ketika itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah selain Allah. Dan Nabi tahu itu tidak benar. Dan Nabi tahu itu bukan kebenaran. Jangankan Nabi, selain daripada Nabi masih ada yang tahu itu bukan kebenaran. Selain daripada Nabi, masih ada yang tahu itu bukan kebenaran. Apalagi Nabi. Ada di antara orang-orang Quraisy itu ketika dia melihat kaumnya berada di atas sembahan, berbagai macam sembahan, dia kumpulkanlah sahabat-sahabatnya. Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kalian sudah tahu apa yang dilakukan oleh kaum-kaum kalian. Peribadatan yang mereka berikan kepada berbagai macam-macam peribadatan. Kalian sudah tahu ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang jelas. Carilah oleh kalian keyakinan-keyakinan yang benar itu. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa lampau Nabi tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah itu daripada selain Allah. Di masa mendatang juga tidak. Maka disebutkan wala antum abiduna ma a'bud. Nabi tidak pernah menyembah apa yang saya tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud fil mustaqbal. Wala ana abidum ma abadtu fil madhi. Itu di antara perbedaannya. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama, tetapi itu yang telah kita sampaikan, sebagian yang telah mereka sampaikan, wallahu ta'ala alam. Jadi ada memang kesamaan-kesamaan makna, namun ada keterangan-keterangan di situ. Intinya, mengacu pada satu titik, Nabi tidak menyembah apa yang mereka sembah. Baik yang telah dilakukan oleh Nabi, Nabi tidak pernah menyembah apa yang mereka sembah.
Begitu juga yang akan dilakukan oleh Nabi, tidak akan pernah disembah oleh Nabi apa yang mereka sembah. Kemudian begitu juga dengan cara-caranya. Nabi tidak pernah menyembah, melakukan peribadatan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Tidak cukup sampai di situ, ditekankan lagi. Lakum dinukum waliyadin. Milik kalian agama kalian, dan milikku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ala anna al-kufra kullahu millah wahidah. Bahwa kekufuran seluruhnya agamanya satu. Dengan berbagai macam. Dengan berbagai macam. Apapun. Tawarathuhu al-yahud minan nasara wa bil aqs. Idza kana bainahuma nasab aw sabab yatawarath bihi. Lianna al-adyan ma'ad al-islam kulluha kasyai'il wahid fil butlan. Karena kan seluruh agama selain daripada Islam seluruhnya satu. Maksudnya dalam kebatilannya. Tapi kalau cara-caranya namanya tentu berbeda-beda. Tapi dalam kebatilan satu. Karena melakukan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, ibu-ibu yang saya muliakan, ditekankan di ayat yang terakhir ini, dan sinilah batasan kita bertoleransi. Jadi ada batasan-batasannya. Tidak seperti yang kita sebut tadi. Seluruhnya sama, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dikatakan lakum dinukum waliyadin, ya berarti bukan saling melakukan. Oh, keyakinan ini nyemplung ke dalam keyakinan ini demi toleransi. Oh, keyakinan ini nyemplung ke dalam keyakinan demi tidak. Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian. Agamaku adalah agamaku. Baik, sampai di sini kajian kita membahas surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang surat berikutnya. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan bila ada orang kafir yang membeli bahan bangunan di toko kita, minta tukang kita untuk membangun dengan bahan-bahan yang dibeli tersebut rumah ibadah mereka. Apakah hal ini diperbolehkan? Kalau sekedar bermuamalah, membeli bukan membuatkan, tetapi membeli saja, ya maka ini termasuk muamalah yang diizinkan. Dan Nabi SAW juga bermuamalah dengan muamalah jual beli yang seperti itu. Dan para sahabat juga berniaga negeri-negeri mereka, melakukan perniagaan di masa dahulu, dan mereka juga datang. Kalau sebatas jual beli yang dilakukan, ya maka ini insya Allah dalam perkara-perkara yang bersifat mubahah, seperti yang kita bilang tadi. Karena kalau ditutup semuanya, tentu ini merepotkan dan menyulitkan. Dan Nabi melakukan hal itu, melakukan transaksi di masa dahulu. Bahkan di antara sebagian alasan para ulama seperti Syekh Utsaimin, kenapa kita boleh menerima hadiah dari selain Islam, ya, kenapa kita boleh menerima hadiah dari orang-orang yang kita tahu dia bertransaksi dengan transaksi ribawiyah, boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh. Di antara alasannya, Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi, padahal muamalah mereka tentu tidak luput dari perkara-perkara ribawiyah. Jadi melakukan transaksi jual beli maka diizinkan kalau sebatas itu saja.
Tapi kalau membuatkan, memberikan sebuah fasilitas, ini sudah masuk tentunya ke ranah keyakinan-keyakinan, tentu sebaiknya kita tinggalkan. Kita masuk di situ dalam perkara lakum dinukum waliyadin. Kalau sekedar menjual, melakukan transaksi, membeli dari mereka, dari batasan-batasan syar'i, akad-akad yang memang di luar akad-akad yang diharamkan, di luar di akad-akad ribawiyah, maka secara hukum boleh-boleh saja. Wallahu taala alam. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, ada satu lagi yang tadi belum kita sampaikan, termasuk qul ya ayyuhal kafirun, ya, ayat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Termasuk rangkaian azkar yang kita baca sebelum tidur. Ya, sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh sebagian para ulama, di mana salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi atau meminta pengajaran kepada Nabi. Meminta pengajaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang hendak dia lakukan, atau apa yang hendak diajarkan oleh Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan, ajarkan kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang bisa aku amalkan sebelum aku tidur. Lalu Nabi mengatakan, idza akhadta madja'aka minal laili, kalau engkau telah mengambil persiapan tidur di malam hari, artinya ketika engkau menuju tempat tidurmu di malam hari, engkau telah berada di atasnya, katakan, faqra, bacalah, qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atun minasyirki. Sesungguhnya itu ayat apabila kita baca bentuk daripada berlepas diri kita dari kesyirikan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.